Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Tentu kalian semua pernah merasakan listrik padam selama 2 jam. Tetapi apakah kalian pernah merasakan listrik padam selama lebih dari 2 tahun? Film kali ini menceritakan tentang kisah itu, dan usaha dari sebuah keluarga untuk mempertahankan hidupnya. Kepala keluarga itu bernama Yoshiyuki, dengan istrinya yang bernama Mitsue. Seperti keluarga lain, sang ayah adalah pekerja kantoran, dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan di kota membuat keluarga itu terlalu tergantung dengan teknologi, sehingga hidup secara instan. Anak laki-lakinya yang bernama Kenji, setelah pulang langsung masuk ke kamar, dan sibuk dengan urusannya. Sedangkan Yui sang adik, selalu fokus dengan HP-nya dan tidak mempedulikan sekitar. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, yang hanya mengurusi rambut palsunya. Semua nyaman dengan keadaan ini, dan tidak menyangka sesuatu akan berubah esok harinya. Ketika bangun, istrinya memberitahu bahwa listrik tiba-tiba mati. Semuanya merasa kesal, terutama Yui yang mengetahui HP-nya juga sudah tidak menyala. Mengira hanya pemadaman seperti biasa, mereka pun melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Sialnya kereta yang sering digunakan Tuan Yoshiyuki juga tidak berfungsi, karena listrik di sini juga ikut mati. Hal itu tentu menjadi masalah, sampai-sampai stasiun ini penuh sesak dengan orang. Dia kemudian berjalan kaki, yang ternyata jaraknya hanya selisih 1 stasiun dari tempat kerjanya. Walaupun sampai menghancurkan pintu agar bisa masuk, mereka tetap tidak bisa bekerja karena listrik di sana juga mati. Yu yang sudah sampai di sekolahnya, merasakan hal yang sama. Pelajaran mereka sampai kosong, karena guru kelasnya belum datang. Begitu juga dengan Kenji, yang akhirnya kelasnya juga ditunda. Ternyata tidak hanya listrik biasa yang mati, tetapi seluruh jenis kelistrikan sepertinya juga menghilang, yang membuat semua kendaraan tidak bisa digunakan. Nyonya Mitsue mendengar, untuk berjaga-jaga orang di sana ingin membeli lilin, dan bahan makanan lainnya. Dia pun berpikiran sama, kemudian menyusulnya. Lagi-lagi karena tidak ada listrik, mereka harus membawa uang tunai untuk membayarnya. Kembali ke kantor, mereka masih diam dan tidak melakukan apa-apa. Kepala di sana menyuruh mereka kembali ke rumah, karena belum ada kejelasan soal kejadian ini. Lelah karena terus berjalan kaki, Tuan Yoshiyuki memutuskan untuk membeli sepeda. Seperti yang diperkirakan, malam harinya listrik masih belum menyala. Beruntung mereka sudah membeli lilin, untuk memberi penerangan sejenak. Namun karena seluruh kota gelap gulita, bintang di langit menjadi terlihat. Seluruh anaknya juga dia panggil, dan menyaksikan kejadian langka ini. Tidak adanya listrik 1 hari sudah merepotkan. Baik sekolah maupun kantor, masih tidak berjalan seperti kemarin. Kali ini kepala perusahaan menyuruh mereka untuk libur, sampai waktu yang belum ditentukan. Dia merasa kejadian ini akan bertambah buruk, dan sesegera mungkin ingin pergi dari kota, bersama keluarganya. Kenji yang ingin mengunjungi teman dekatnya, ternyata juga melakukan hal yang sama seperti atasan ayahnya. Semua sudah mulai panik, bahkan ibunya kesulitan untuk mencari air minum. Sialnya tempat penampungan itu tidak bisa dibuka, karena lagi-lagi perlu menggunakan listrik. Kepanikan juga terjadi di bank. Karena mesin ATM tidak berfungsi, mereka ingin menarik uangnya langsung dari sana. Situasi ini memaksa mereka untuk berdesak-desakan, sampai membuat Tuan Yoshiyuki terluka. Dan hari ke-7, semua bahan makanan sudah habis. Banyak penduduk berkumpul untuk membahas masalah ini. Mereka ingin bertahan hidup, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa keluarga memutuskan untuk pergi dari sini. Namun ada juga yang tidak beruntung dan meninggal, karena terlanjur jatuh sakit. Melihat itu, Tuan Yoshiyuki mengajak keluarganya untuk pergi dari sini. Dia ingin membawa mereka ke kampung halaman istrinya, yaitu di Kagoshima.
Bahan makanan di sini sudah menipis, berbeda dengan di desa yang sangat melimpah. Jarak dari sini sekitar 1.300 km, sehingga mereka harus memakai pesawat. Bergegas mereka mengumpulkan seluruh uang tunai yang ada, dan mulai berkemas. Pagi harinya mereka sudah bersiap. Dengan menggunakan sepeda, tujuan dari mereka adalah pergi ke bandara. Di jalan mereka melihat harga air minum, yang semakin jauh semakin mahal. Takut tidak mendapatkannya lagi, mereka pun akhirnya membeli. Tentu dengan skill menawar Nyonya Mitsue, dia mendapatkan potongan yang lumayan besar. Ketika beristirahat di taman kota, mereka tidak biasa melihat orang menangkap ikan dan mengeringkannya. Apalagi karena air di toilet sudah habis, mereka tidak kuat sehingga terpaksa buang air besar di semak-semak. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di bandara. Lagi-lagi, semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa digunakan, sehingga pesawat ini juga tidak berjalan. Sebelum suasana menjadi ricuh, Tuan Yoshiyuki pergi dari sana. Karena hari sudah malam, mereka pun terpaksa menginap di hotel, walaupun tanpa listrik. Mereka berencana tetap akan melanjutkan perjalanannya, menggunakan sepeda. Inilah jalan satu-satunya, untuk bertahan hidup. Pagi harinya mereka berpencar. Kenji dan Yui bertugas mencari sebuah peta. Untungnya dia menemukan buku peta untuk sekolah dasar, yang sedikit membantunya. Di lain tempat, Tuan Yoshiyuki dan istrinya mencari bahan makanan. Dalam kondisi seperti ini, uang sudah tidak bernilai. Transaksi kembali ke sistem lama, yaitu barter dengan bahan pokok lainnya. Untungnya Nyonya Mitsue membawa minuman kesukaan suaminya, yang membuat pemilik toko beras itu bersedia menukarnya. Selain itu dia juga memberikan mereka sebuah sepeda, untuk digunakan. Di sana mereka juga mendengarkan rumor, bahwa listrik di Osaka tidak mati. Untuk menuju ke sana, jalan tercepat adalah melewati jalan tol, yang saat ini bebas dilalui siapa saja. Dan tanpa disangka, rumor tersebut sudah sampai telinga banyak orang. Mereka semua berbondong-bondong melewati jalan itu, menuju ke tempat yang sama. Secerca harapan itu, memberikan mereka semangat lebih untuk mengayuh sepedanya. Sesampainya di rest area, mereka ingin membeli makanan, namun tokonya sudah ditutup. Terpaksa mereka tetap di sana, sekaligus untuk beristirahat. Semua orang membutuhkan makanan dan minuman, sehingga keluarga itu harus berhati-hati dalam menyimpannya. Sialnya, malam hari ada yang mencuri minumannya. Kenji yang mengejar, melihat sesuatu yang tidak terduga. Orang itu mencuri demi anaknya yang masih balita, sehingga Kenji membiarkannya. Paginya, perjalanan mereka sampai di sebuah terowongan. Terdapat kumpulan lansia, yang menyewakan jasanya untuk mengantar ke seberang. Karena tidak terbiasa dengan gelapnya tempat itu, mereka pun akhirnya menyewa dengan bayaran 1 botol air. Perjalanan yang panjang, memaksa mereka untuk mencuci bajunya di sungai. Dengan korek api dan persediaan air minum yang sudah habis, mereka harus segera berbuat sesuatu. Tidak tahan dengan rasa haus, Tuan Yoshiyuki langsung meminum air dari sungai. Beberapa menit kemudian tiba-tiba hujan datang, dan mereka harus berteduh. Gara-gara ulah Tuan Yoshiyuki yang meminum air sungai, akhirnya dia terkena diare. Setelah hujan reda, semua barangnya sudah hancur, dan persediaan makanannya tidak bisa digunakan. Karena ayahnya masih sakit, Kenji dan Yui yang mencari persediaan makanan. Tentu saja semua sudah habis, sehingga mereka harus memutar otaknya. Mereka menemukan air aki untuk jenis yang bisa diminum, dan juga makanan kucing. Walaupun tidak menemukan korek api yang tersisa, Tuan Yoshiyuki diberikan flare, apabila membutuhkan api di kondisi darurat. Kenji yang sebelumnya juga mengambil lem, menggunakan pelindung HP-nya untuk menambal ban. Baginya ini lebih penting, daripada HP yang saat ini sudah tidak berguna. Sudah 3 minggu sejak listrik menghilang, mereka terus melakukan perjalanan. Karena lelah, mereka berhenti di depan sebuah keluarga, yang tampak bahagia. Dengan banyak makanan di depannya, tentu saja mereka iri dengannya.
Penasaran dengan itu, Kenji bertanya, dari mana mereka menemukan makanan dengan mudah. Istri dari orang itu mengajarkan, makanan dapat diperoleh dari serangga, dan tumbuhan dengan kriteria tertentu. Begitu juga dengan air, yang diambil dari mata air di pegunungan. Kamera analog juga masih bisa digunakan, sehingga akan diberikan foto dari mereka, apabila bencana ini bisa terlewati. Menyadari kepala keluarga itu sungguh terampil, Tuan Yoshiyuki merasa kesal. Sifatnya itu mudah sekali terlihat, dan anak istrinya hanya membiarkannya. Ketika beristirahat, para tentara lewat di depannya. Mereka masih tidak mengetahui penyebab kejadian ini, dan juga kondisi Osaka yang asli, bukan dari rumor. Namun karena sudah bertekad, keluarga Tuan Yoshiyuki akan tetap menuju ke sana. Kenyataan sungguh pahit, karena ternyata Osaka juga bernasib sama dengan kota lainnya. Sebagai kepala keluarga, Tuan Yoshiyuki tidak tahu lagi, apa yang harus dia lakukan. Mereka tidak sengaja menemukan orang berkumpul, dan makan bersama di depan akuarium kota. Ikan di sana mereka ambil, dan dimasak bersama-sama. Langsung saja keluarga itu antri, untuk mendapatkan makanannya. Sayangnya pada saat gilirannya, makanan itu sudah habis. Sudah tidak memiliki air dan makanan, mereka semua putus asa. Melihat ulat di depannya, Tuan Yoshiyuki nekat mau memakannya. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba dia melihat seekor babi. Tanpa saling memberikan kode, mereka langsung mengejarnya. Usahanya terbayarkan, karena babi itu akhirnya berhasil dijatuhkan. Tiba-tiba Tuan Tanaka, pemilik dari babi itu sudah di sana. Mereka pun dibawa bersamanya, dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun melihat air di depannya, mereka lupa dengan semua itu, dan langsung meminumnya. Sebagai hukuman karena berniat mencuri ternaknya, mereka harus tinggal di sini, dan membantu pekerjaannya. Dan tidak disangka, mereka bahkan diberikan makanan yang selama ini tidak mereka rasakan. Mereka tidak menyangka, ternyata Tuan Tanaka adalah orang yang sangat baik kepada semua. Tugas pertamanya di sini, adalah membantu memotong babi yang tadi. Karena belum pernah, tentu mereka merasa risih. Tetapi mereka harus tetap melakukannya, karena tidak ada pilihan lain. Dan tanpa disangka, beberapa saat kemudian mereka mulai terbiasa. Di sini mereka mendapatkan pelajaran penting, bahwa untuk memperoleh sesuatu harus bekerja keras. Bahkan untuk mandi, mereka harus mengambil air sendiri dan memanaskannya, tidak seperti di kota yang menggunakan mesin pemanas. Malamnya ketika akan tidur, mereka mengetahui bahwa Tuan Tanaka memiliki anak yang berada di luar negeri. Karena tidak bisa kembali ke sini, dia hanya bisa mendoakannya agar baik-baik saja. Tugas berikutnya, adalah menangkap seluruh babi yang terlepas. Dengan bantuan mereka, akhirnya semua babi dapat ditangkap dengan mudah. Semuanya mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Bahkan sekarang, Yui mulai belajar untuk menjahit. Tuan Tanaka sudah menganggap mereka sebagai keluarganya. Dia menerima mereka, apabila ingin tinggal di sini selamanya. Tuan Yoshiyuki menyadari maksud baik darinya. Namun, mereka ingin tetap melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Di sana mungkin kedua orang tuanya juga mengkhawatirkannya, seperti Tuan Tanaka yang khawatir dengan anaknya. Karena keputusan sudah dibuat, Tuan Tanaka memberikan mereka bekal yang cukup untuk perjalanan. Di mana ada perjumpaan, di situ akan ada perpisahan. Mereka harus terus melangkah, untuk mencapai tujuannya. Lagi-lagi perjalanan mereka terhambat, karena yang ada di depannya tidak sesuai dengan peta. Kali ini Tuan Yoshiyuki tidak menyerah, dan memiliki ide untuk membuat rakit. Tergerak dengan semangatnya, anak dan istrinya ikut membantu. Dengan memanfaatkan kayu yang ada, mereka bisa membuat rakit ala kadarnya. Pertama mereka ingin membawa barang penting seperti tas, dan juga para wanita. Rencananya berhasil, dan selanjutnya adalah membawa sepedanya. Sialnya rakit itu mulai hancur, dan sepedanya ikut tenggelam.
Menyadari itu Kenji menyerah, kemudian menyelamatkan diri. Sayangnya Tuan Yoshiyuki tidak sempat, sehingga ikut tenggelam. Setelah hujan reda, hanya rambut palsunya yang berhasil ditemukan. Mereka menangis, dan mengira bahwa Tuan Yoshiyuki sudah meninggal. Nyonya Mitsue terus melamun atas kepergian suaminya. Sebagai anak, Kenji ingin menguatkan dan melindunginya. Melihat seekor anjing lucu, Yui ingin memberinya makan. Dan tanpa disangka, hal itu mengundang anjing lain untuk mengejar mereka. Nyonya Mitsue mencoba mempertahankan tasnya, yang akhirnya membuatnya tergelincir. Kakinya sampai patah, sehingga Kenji membantunya untuk berdiri. Sayangnya gerombolan anjing terus mengikuti, dan semakin dekat dengannya. Menyadari sudah tidak bisa melarikan diri, mereka pun hanya bisa pasrah. Tiba-tiba sebuah kereta uap muncul, dan membuat para anjing itu pergi. Mereka dibawa masuk, dan langsung mengobati luka Nyonya Mitsue. Mereka bersyukur sudah ditemukan, namun kembali menangis setelah teringat ayahnya. Dan tanpa diketahui, ternyata selama ini ayahnya masih hidup. Dia terus berjalan, dan terhenti di pinggir persawahan. Melihat sebuah kereta lewat, dia langsung mengeluarkan flare yang dahulu diberikan Kenji, dan menyalakannya. Dan ternyata, itu adalah kereta yang ditumpangi oleh keluarganya. Dari jauh, Nyonya Mitsue bisa melihat suaminya. Seketika kereta itu berhenti, dan mereka langsung berlari menyelamatkan ayahnya. Akhirnya keluarga ini bisa berkumpul kembali. Berbagai macam cobaan, membuat perilaku mereka berubah. Kini Tuan Yoshiyuki sudah tidak membutuhkan rambut palsu, dan menjadi dirinya yang asli. Bahkan ketika sedang terkena kesialan, saat ini semua bisa tertawa dalam menghadapinya. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kampung halamannya. Tujuannya sudah tercapai, dan kini mereka memulai hidup yang baru. Semua tampak bahagia, karena mendapatkan makna baru dalam hidupnya. 2,5 tahun setelah bencana, tiba-tiba Tuan Yoshiyuki mendengar sesuatu. Dia menuju ke gudang, dan mendapati jam miliknya kembali berfungsi. Semua juga melihat, lampu yang ada di desa mulai hidup kembali. Akhirnya bencana ini berakhir, dan kehidupannya kembali berjalan normal. Pemerintah mengumumkan, bencana ini terjadi karena gelombang radiasi dari matahari. Semua sudah kembali seperti dahulu, tetapi ada perubahan dari keluarga Tuan Yoshiyuki. Kini keluarga ini mulai akrab dan menghargai makanan. Bahkan kini Tuan Yoshiyuki menggunakan sepeda, untuk menuju kantornya. Karena menghadapi situasi hidup dan mati, bencana ini merubah pandangan mereka terhadap kehidupan. Di era modernisasi dan teknologi, seringkali manusia lupa dengan masa lalunya, yang membuat dunia ini bisa bertahan. Bahkan, hal ini merubah generasi selanjutnya menjadi instan. Pentingnya sadar akan proses yang dilalui, sehingga bijak dalam menentukan jalan hidupmu, agar lebih baik. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.